Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang pemuda yang hidup dalam kesedihan dan ketidakpastian, tiba-tiba menemukan seorang wanita cantik tergeletak di tempat yang paling tak terduga, di antara tumpukan sampah. Wajahnya memancarkan keputusasaan, tubuhnya lemah tak berdaya. Namun, di balik tatapan kosongnya, ada rahasia gelap yang siap menghancurkan hidupnya. Siapa wanita ini? Mengapa dia terjatuh begitu dalam? Dan apa yang akan terjadi ketika masa lalu kelamnya mengejar dengan brutal? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan menjadi amal jariah. Jangan lewatkan kisah selanjutnya, karena setiap detiknya penuh dengan kejutan yang akan membuat kalian terus penasaran. Pagi itu, Arif berjalan dengan langkah terburu-buru, berusaha mengejar waktu agar tidak terlambat ke tempat kerja. Udara panas kota Jakarta terasa menusuk kulit, meskipun sudah hampir tengah hari. Dia memandang sekeliling, melihat gedung-gedung tinggi dan lalu lintas yang macet, sementara aroma makanan dari warung pinggir jalan menggoda perutnya yang kosong. Namun, di tengah hiruk-pikuk kota, Arif tidak menyadari bahwa sesuatu yang tak terduga sedang menunggunya. Di sebuah gang sempit, jauh dari keramaian, Arif melihat sesosok tubuh tergeletak di tumpukan sampah. Awalnya, ia berpikir itu hanya sampah biasa, tetapi kemudian matanya tertumbuk pada sesuatu yang lebih mengejutkan. Seorang wanita, terbaring dengan pakaian kumal, wajahnya tersembunyi oleh rambut panjang yang kusut, dan tubuhnya tampak tak terurus. Arif berhenti, merasa ada yang aneh. Perasaan tidak nyaman menggelayuti pikirannya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan situasi itu. Seiring dia mendekat, wanita itu perlahan membuka matanya. Ada rasa takut yang terpancar dari wajahnya, namun juga kelelahan yang mendalam. "Hei, apakah kamu baik-baik saja?" Arif bertanya dengan hati-hati. Suaranya lembut, mencoba mengurangi ketegangan di antara mereka. Wanita itu mengerjap-ngerjap, seolah kesulitan untuk memahami apa yang terjadi. Arif menyadari bahwa wanita itu tidak dalam keadaan sehat. Ia tampak bingung dan linglung. Wanita itu menggelengkan kepala, mencoba bangun tetapi tubuhnya terlalu lemah. Arif dengan sigap mendekatinya dan membantu wanita itu untuk duduk, meskipun ia merasa ragu apakah ini keputusan yang tepat. Dengan sedikit usaha, Arif mengangkat wanita itu dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Di sebuah warung pinggir jalan, Arif memintanya untuk duduk. Dia memesan air putih dan roti untuk wanita itu, berharap bisa memberikan sedikit kenyamanan setelah apa yang tampaknya merupakan hari yang berat. Saya tidak tahu apa yang terjadi," kata wanita itu dengan suara serak. "Kenapa saya ada di sana?" Arif mengamati wajahnya dengan penuh perhatian. Meskipun matanya terlihat bingung dan penuh rasa takut, ada sesuatu yang membuat Arif merasa bahwa dia harus membantunya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada wanita itu, tetapi Arif bisa merasakan bahwa dia tidak bisa hanya meninggalkannya begitu saja. Mungkin ada alasan di balik semuanya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sarah. Dia mengaku tidak ingat banyak hal, hanya merasa terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan kebingungan. Meskipun ia tidak menyebutkan secara langsung, Arif bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Sarah. Suasana semakin misterius seiring Arif mencoba menggali lebih banyak, namun Sarah hanya tersenyum tipis dan menghindari pertanyaan-pertanyaan tertentu. "Saya cuma ingin melupakan semuanya," kata Sarah, menundukkan kepalanya, seolah terjebak dalam ingatan yang menyakitkan. Arif mengangguk, tidak ingin memaksanya untuk berbicara lebih banyak. Namun, rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Siapa sebenarnya Sarah ini? Mengapa dia ditemukan di tempat yang begitu mengerikan, terlantar di antara sampah? Setelah beberapa saat, Arif memutuskan untuk membawa Sarah ke sebuah penampungan terdekat. Dengan harapan bisa memberinya tempat yang lebih baik untuk sementara waktu, Arif merasa sedikit tenang karena dia tahu setidaknya Sarah tidak sendirian lagi. Namun, saat mereka beranjak pergi, Arif merasakan sebuah ketegangan yang tak terungkapkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sarah tidak pernah menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, dan Arif semakin merasa ada sesuatu yang sangat gelap dalam kehidupan wanita itu. Namun, Arif memutuskan untuk tetap membantu Sarah,
berharap bisa memberikan sedikit kebaikan di tengah kekacauan yang mungkin pernah dialaminya. Meskipun ia tidak tahu sejauh mana masa lalu Sarah mempengaruhinya, Arif merasa bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua. Namun, keputusan itu ternyata bukanlah keputusan yang mudah. Hari-hari berlalu sejak Arif membawa Sarah ke penampungan yang berada di pinggir kota. Tempat itu sederhana, namun cukup nyaman untuk mereka yang membutuhkan perlindungan sementara. Sarah mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru, meski ada bayang-bayang masa lalu yang selalu menghantui. Arif mengunjunginya setiap hari setelah pulang kerja, membawa makanan, dan mendengarkan ceritanya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggunya. Sarah tidak pernah berbicara banyak tentang dirinya. Setiap kali Arif mencoba menggali lebih dalam, Sarah akan mengalihkan pembicaraan atau hanya tersenyum tipis, seolah tak ingin membahas hal itu. Suatu sore yang cerah, Arif memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Dia tahu bahwa jika Sarah ingin berbicara, dia harus merasa aman dan dihargai. Di ruang kecil tempat mereka berbincang, Arif duduk di kursi kayu yang sudah usang, sementara Sarah duduk di hadapannya, memegang cangkir teh hangat. "Sar, saya tahu kamu punya masa lalu yang sulit." Arif memulai, suaranya lembut namun penuh tekad. "Tapi saya ingin kamu tahu, saya di sini untuk membantu. Kamu nggak perlu merasa takut." Sarah menundukkan kepalanya. Rambutnya yang panjang dan kusut jatuh menutupi sebagian wajahnya. Dia menghela napas panjang, seolah sedang menimbang-nimbang apakah akan membuka dirinya atau tetap menutupinya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana," jawab Sarah pelan. "Semuanya terlalu rumit, Arif." Arif duduk lebih dekat, memperlihatkan empati. "Tidak apa-apa. Kamu nggak perlu ceritakan semuanya sekaligus. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian lagi. Saya ada di sini, untuk kamu." Sarah diam sejenak, dan Arif bisa melihat perubahan kecil di wajahnya. Dia tampak berjuang melawan sesuatu yang berat dalam dirinya. Akhirnya, dia membuka mulutnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku dulu, bukan seperti ini. Aku, dulu punya kehidupan yang sangat berbeda." Sarah berhenti, seolah ragu untuk melanjutkan. "Aku, seorang pekerja seks." Kata-kata itu mengalir begitu saja, dan seketika Arif merasa hatinya tercekat. Meskipun dia tidak terkejut, karena sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke situ, namun mendengar pengakuan itu langsung dari Sarah terasa seperti tamparan yang keras. Arif menundukkan kepalanya sejenak, mencoba menyembunyikan perasaannya. Dia tahu, meskipun Sarah sudah mengungkapkan bagian dari masa lalunya, ada lebih banyak yang disembunyikan. "Apa yang membuat kamu bisa sampai ke titik itu?" tanya Arif, suaranya penuh rasa penasaran namun tetap berhati-hati. Sarah menarik napas panjang dan mulai menceritakan kisahnya, yang terasa begitu pahit di telinga Arif. "Aku dulu berasal dari keluarga yang miskin. Orang tuaku selalu bertengkar, dan aku merasa tidak pernah diterima. Aku berpikir, kalau aku bisa mendapatkan uang dengan cara yang cepat, hidupku akan lebih baik. Aku bertemu dengan beberapa orang yang menawarkan pekerjaan yang menguntungkan." Sarah terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ternyata, itu hanya jebakan. "Aku terperangkap dalam dunia itu, dan semakin lama aku semakin kehilangan kendali." Arif mendengarkan dengan hati-hati. Setiap kata yang keluar dari mulut Sarah terasa seperti pisau yang menusuk. Namun, dia tahu ini adalah bagian dari masa lalu Sarah yang harus dia terima. "Sarah, kamu nggak salah. Dunia ini bisa kejam. Tapi kamu punya kesempatan untuk memulai dari awal. Kamu berhak mendapatkan hidup yang lebih baik." Sarah mengangguk pelan, namun ekspresinya tetap penuh kesedihan. "Aku tahu, Arif. Tapi, aku juga merasa sudah terlalu jauh. Aku nggak bisa melupakan apa yang sudah terjadi. Dan orang-orang yang pernah aku kenal, mereka masih ada di luar sana. Mereka nggak akan biarkan aku pergi begitu saja." Arif merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat Sarah pada masa lalu itu. Ada ancaman yang tak terlihat, yang siap menariknya kembali ke dalam dunia kelam yang dia coba lupakan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan selain memberikan dukungan dan memastikan Sarah tahu bahwa dia tidak sendirian. "Apakah ada orang lain yang tahu kamu ada di sini?" tanya Arif, berusaha mencari tahu lebih banyak.
Sarah terdiam sejenak, seolah mencerna pertanyaan itu. Ada satu orang. Namanya Jaka. Dia yang membawaku ke dunia ini. Dia yang membuatku terjerumus. Tapi setelah aku mencoba keluar, dia mulai mengancamku. Dia bilang, aku nggak bisa pergi begitu saja. Aku utang banyak padanya. Arif terkejut. Apa yang dia lakukan pada kamu? Sarah menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang sudah tak bisa dibendung lagi. Dia mengancam akan menyebarkan foto-foto dan video yang bisa menghancurkan hidupku. Dia bilang, kalau aku coba lari, dia akan membuat semua orang tahu siapa aku sebenarnya. Mendengar hal itu, hati Arif terasa sangat hancur. Sarah terperangkap dalam lingkaran setan yang tak mudah untuk dilepaskan. Namun, satu hal yang jelas, Sarah membutuhkan lebih dari sekadar tempat berlindung. Dia membutuhkan keberanian untuk melawan ketakutannya dan membebaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Sar, kamu nggak harus menghadapi ini sendirian. Kita bisa cari cara untuk melawan dia, kata Arif, dengan penuh keyakinan. Aku akan bantu kamu. Sarah menatap Arif dengan tatapan yang penuh rasa terima kasih, namun ada keraguan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Tapi, Arif, kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Jaka, dia nggak bisa ditangani dengan mudah. Dia punya koneksi yang bisa membuat kita semua kesulitan. Arif hanya tersenyum, mencoba memberikan sedikit harapan. Kita nggak akan tahu sebelum kita coba. Namun, meskipun Arif meyakinkan Sarah bahwa mereka bisa melawan Jaka, dia tahu ini bukan masalah yang sederhana. Dunia yang telah membelenggu Sarah begitu kuat, dan Arif merasa bahwa tak hanya Sarah yang terancam, tetapi juga dirinya. Ketika mereka berdua berusaha keluar dari bayang-bayang masa lalu, jalan yang mereka tempuh akan penuh dengan rintangan yang tak terduga. Arif merasa semakin berat dengan setiap langkah yang diambil untuk membantu Sarah keluar dari dunia gelap yang membelenggunya. Seiring berjalannya waktu, Sarah mulai menunjukkan perubahan kecil. Meskipun ia masih tampak ragu dan penuh keraguan, ada kilasan harapan yang bisa dilihat di matanya. Setiap kali Arif mengunjunginya, Sarah lebih banyak bercerita tentang kehidupannya yang penuh dengan kegelapan, meskipun sebagian besar cerita itu masih terpotong-potong dan terpendam rapat. Namun, sesuatu dalam diri Arif mendorongnya untuk terus mendampinginya, tak peduli seberapa sulit jalan yang mereka tempuh. Hari itu, Arif datang lebih awal dari biasanya. Ketika dia masuk ke ruang penampungan, dia mendapati Sarah duduk di dekat jendela, matanya tertuju pada langit yang kelabu. Suasana terasa hening, namun Arif bisa merasakan adanya ketegangan yang menggantung di udara. Hai, Sar, sapa Arif dengan senyum hangat. Apa kabar? Sarah menoleh dengan lambat, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Aku baik-baik saja, jawabnya, meskipun Arif bisa merasakan ketidaknyamanan dalam suaranya. Arif duduk di kursi kayu yang ada di depan Sarah, mencoba memecahkan keheningan yang mulai terasa tebal. Kamu tahu, aku senang melihat kamu lebih banyak tersenyum. Itu berarti kamu mulai sedikit merasa lebih baik, kan? Sarah mengangguk perlahan, namun tetap menjaga jarak. Aku hanya merasa bingung, Arif. Semua yang sudah terjadi, aku nggak tahu bagaimana harus menghadapinya. Arif menghela napas, matanya tetap menatap Sarah dengan penuh perhatian. Sar, aku nggak bisa bayangkan betapa sulitnya bagi kamu. Tapi percayalah, kamu nggak perlu menanggung semuanya sendirian. Kita bisa cari cara untuk keluar dari sini. Sarah terdiam sejenak, matanya menatap kosong keluar jendela. Kemudian, dengan suara yang hampir tak terdengar, dia mulai berbicara, seolah ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengungkapkan apa yang selama ini disembunyikan. Aku dulu nggak pernah tahu seberapa dalam aku terjerumus, kata Sarah, suaranya bergetar. Semua dimulai ketika aku merasa tak ada pilihan lain. Jaka, dia datang saat aku merasa sendirian. Dia bilang, dia bisa memberi semua yang aku inginkan, tanpa harus bekerja keras. Semua yang aku impikan, dia bisa memberikannya. Arif mendengarkan dengan seksama. Meskipun ia sudah mendengar sebagian dari cerita Sarah, ada sesuatu dalam suara dan ekspresi Sarah yang kali ini menunjukkan bahwa ada lebih banyak yang belum diungkapkan. Aku nggak pernah tahu bahwa dia punya kekuatan yang lebih besar dari yang aku bayangkan, lanjut Sarah.
Jaka nggak hanya punya pengaruh di kalangan orang-orang sepertiku. Dia punya jaringan yang luas. Dan setelah aku terperangkap, aku nggak bisa keluar. Arif merasa hatinya semakin berat mendengar pengakuan itu. Tapi, Sar, kamu sudah keluar dari sana. Kamu berani melangkah ke sini, ke tempat yang aman. Itu langkah besar. Sarah menggelengkan kepala. Mungkin kamu benar, Arif. Tapi aku nggak bisa lari dari masa lalu. Dan aku tahu, Jaka nggak akan biarkan aku begitu saja. Kenapa kamu pikir seperti itu? Tanya Arif dengan lembut, mencoba mengerti lebih dalam. Sarah menggigit bibir bawahnya, matanya mulai berkaca-kaca. Karena dia bukan hanya mengancam aku, Arif. Dia juga mengancam orang yang aku cintai. Aku pernah punya teman dekat, namanya Lina. Dia yang pertama kali mengenalkanku pada dunia itu. Tapi setelah aku memutuskan untuk keluar, Jaka memaksa Lina untuk kembali bekerja untuknya. Jika tidak, dia akan menyebarkan segala macam informasi tentangnya. Arif terkejut mendengar itu. Lina? Apa yang terjadi padanya sekarang? Sarah terdiam, menatap Arif dengan ekspresi penuh penyesalan. Lina, dia nggak bisa keluar. Jaka sudah mengontrolnya sepenuhnya. Aku ingin membantu dia, tapi aku nggak bisa. Arif, aku takut, kalau aku mencoba lebih jauh, Jaka akan membuat semuanya lebih buruk. Arif merasakan kepedihan yang dalam dari cerita Sarah. Ini bukan hanya tentang Sarah, tetapi juga tentang orang-orang yang terjebak dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang penuh dengan ancaman, kekerasan, dan ketakutan. Jaka bukan hanya seorang lelaki dengan kekuasaan di dunia gelap, tetapi dia juga menjadi simbol dari betapa sulitnya keluar dari jerat yang sudah terlalu dalam. Sar, kamu nggak bisa terus hidup dengan rasa takut seperti ini, kata Arif, matanya penuh dengan keteguhan. Kita harus melawan dia. Kamu nggak bisa terus bersembunyi. Sarah memandang Arif dengan tatapan kosong, seolah tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tapi, Arif, bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau dia membalas dengan lebih buruk lagi? Arif menghela napas, mencoba mengumpulkan semua kekuatan yang ada dalam dirinya. Terkadang, untuk keluar dari kegelapan, kita harus berani melangkah meskipun kita takut. Aku tahu ini nggak akan mudah, tapi aku akan ada di sini untuk kamu. Kamu nggak sendirian. Sarah terdiam, namun ada kilasan cahaya kecil di matanya. Mungkin ini adalah pertama kalinya dia merasa bahwa ada harapan, bahwa ada seseorang yang peduli cukup dalam untuk membantunya keluar dari bayang-bayang masa lalu yang begitu kelam. Namun, meskipun Sarah mulai melihat sedikit cahaya di ujung terowongan, Arif tahu bahwa jalan yang mereka pilih akan jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Jaka bukan orang yang mudah untuk dikalahkan. Dan meskipun Arif bertekad untuk melawan ketakutan itu bersama Sarah, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dekat pada bahaya yang lebih besar. Arif dan Sarah tidak hanya berjuang untuk masa depan yang lebih baik, tetapi juga untuk bertahan hidup. Dan mereka tahu bahwa dalam perjalanan ini, tak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam semakin larut, namun Arif masih terjaga di rumahnya. Pikiran tentang Sarah dan cerita yang baru saja diungkapkannya membuat hatinya terasa berat. Setiap detik yang berlalu seolah membawa rasa cemas yang tak tertahankan. Arif tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Jika mereka tetap berjalan di jalur ini, ada kemungkinan mereka akan terjebak lebih dalam permainan Jaka. Namun, jika mereka memilih untuk mundur, Sarah akan kembali ke kehidupan lama yang penuh dengan ancaman. Namun, meskipun Arif merasa ketakutan, ada satu hal yang jelas dalam pikirannya. Ia tidak bisa membiarkan Sarah kembali ke dunia itu. Dia harus melawan. Mereka harus melawan. Esok harinya, Arif menemui Sarah di tempat penampungan. Sejak percakapan kemarin, Sarah tampak lebih pendiam. Meskipun matanya tetap memancarkan rasa takut, ada juga sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Dia merasa lebih kuat, lebih berani. Namun, seiring berjalannya waktu, Arif bisa melihat keraguan yang terus menggerogoti pikiran Sarah. Sar, Arif memulai, duduk di kursi di hadapan Sarah. Kita harus berpikir matang-matang tentang ini. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tahu kamu takut.
Tapi kita nggak bisa terus hidup dengan rasa takut seperti ini. Kita harus bertindak, mencari cara untuk menghentikan semuanya. Sarah menatap Arif dengan tatapan kosong. Aku nggak tahu, Arif. Setiap kali aku berpikir untuk melawan, aku teringat pada Lina. Aku nggak bisa membayangkan kalau dia terjerumus lebih dalam lagi. Jaka nggak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Arif menghela napas. Aku tahu. Tapi kamu nggak bisa terus hidup seperti ini. Ini bukan hanya tentang kamu, Sar. Ini tentang masa depan kamu, masa depan kita. Jika kita terus hidup dalam ketakutan, kita nggak akan pernah bisa maju. Sarah terdiam, dan Arif bisa melihat ketegangan di wajahnya. Aku takut, Arif. Takut akan apa yang akan terjadi setelah kita melawan Jaka. Dia punya banyak orang di sekitarnya yang siap membuat kita jatuh. Kita nggak punya cukup kekuatan untuk melawan dia. Arif menatap Sarah dengan penuh keyakinan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku tahu ini sulit, tetapi kita nggak bisa terus lari. Jika kita terus bersembunyi, kita akan selalu hidup dalam bayang-bayang. Tapi jika kita berani melangkah, mungkin kita bisa menghentikan semuanya. Sarah menundukkan kepalanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak tahu, Arif. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Aku nggak tahu apakah aku bisa melawan. Arif meraih tangan Sarah dengan lembut. Sar, kita bisa. Kita bisa melalui ini bersama-sama. Sarah menatap Arif, mencari sesuatu dalam matanya. Mungkin dia mencari kepastian. Sesuatu yang bisa memberi kekuatan untuk melangkah maju. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Sarah akhirnya mengangguk perlahan. Oke, Arif. Aku percaya padamu. Aku akan mencoba. Tapi kita harus berhati-hati. Jaka bukan orang yang mudah dihadapi. Arif tersenyum sedikit. Kita harus berjuang. Untuk kamu, untuk Lina, dan untuk masa depan kita. Mereka berdua tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak akan mudah. Namun, mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya pilihan yang mereka punya. Mereka harus berani melawan dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan ancaman dan ketakutan. Dan meskipun Arif merasa takut, dia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Setelah percakapan itu, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Mereka harus mencari cara untuk menghubungi orang-orang yang bisa membantu mereka, orang-orang yang bisa mengalahkan pengaruh Jaka. Namun, Arif juga tahu bahwa mereka harus sangat hati-hati. Setiap gerakan yang mereka buat bisa saja diketahui oleh Jaka. Dan jika itu terjadi, semuanya bisa berakhir dengan bencana. Arif dan Sarah mulai menyusun strategi untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Jaka. Mereka tahu bahwa mereka harus memanfaatkan semua yang ada di sekitar mereka untuk menggali lebih dalam tentang dunia gelap yang dikuasai oleh Jaka. Tetapi semakin mereka menggali, semakin berbahaya perjalanan yang harus mereka tempuh. Di luar sana, dunia yang penuh dengan kekerasan dan pengkhianatan menunggu mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menjamin keselamatan mereka. Namun mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak melakukan apa-apa, hidup mereka akan tetap terperangkap dalam bayang-bayang kegelapan yang tak berujung. Malam itu, Arif kembali ke rumahnya, tetapi tidurnya terasa gelisah. Bayangan Sarah, ketakutannya, dan pengakuan yang telah dia dengar terus menghantui pikirannya. Mungkin jalan yang mereka pilih akan penuh dengan rintangan. Namun satu hal yang pasti, Arif sudah memutuskan untuk tidak mundur. Dia akan berjuang, meskipun harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Arif tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup Sarah dan mungkin orang-orang yang mereka cintai. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus terus maju. Arif dan Sarah mulai merencanakan langkah-langkah mereka selanjutnya dengan hati-hati. Setiap detik terasa begitu berharga dan penuh ketegangan. Mereka tahu bahwa mereka harus bergerak cepat jika ingin mengalahkan Jaka dan menghentikan cengkeramannya yang semakin kuat. Tetapi meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang, ketakutan dan ketidakpastian tetap menghantui mereka. Setiap kali Arif mengingat ancaman Jaka, dia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang sangat berbeda dari kehidupan normal yang pernah dia kenal. Beberapa hari setelah percakapan mereka tentang melawan Jaka,
Sarah menerima sebuah pesan misterius. Arif yang menemani Sarah saat itu melihat betapa wajah Sarah berubah saat membaca pesan tersebut. Wajahnya pucat, dan mata yang biasanya penuh keraguan kini dipenuhi rasa takut yang mendalam. "Sar, ada apa?" tanya Arif dengan cemas. "Kamu kelihatan seperti melihat hantu." Sarah memegangi ponselnya dengan tangan gemetar, dan tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia memperlihatkan layar ponselnya pada Arif. Pesan itu hanya terdiri dari beberapa kata yang membuat darah Arif terasa beku. "Aku tahu kalian berencana melawan aku. Jangan coba-coba lari. Kalian akan menyesal." Arif membaca pesan itu dengan perasaan yang tidak bisa digambarkan. Rasa takut dan ketegangan melanda dirinya, tetapi pada saat yang sama, ada rasa marah yang membakar di dalam hatinya. Mereka baru saja memulai perjalanan untuk melawan Jaka, dan kini, ancaman langsung datang menghampiri mereka. "Sar, kita nggak bisa mundur sekarang," kata Arif dengan suara yang penuh tekad. "Kita harus tetap maju. Jika kita berhenti sekarang, kita hanya akan memberi Jaka kemenangan." Sarah menatap Arif dengan tatapan penuh kebingungan. "Tapi, Arif, dia tahu kita sedang merencanakan sesuatu. Kita nggak bisa lagi sembunyi. Apa yang harus kita lakukan?" Arif berpikir keras. Dia tahu bahwa Jaka tidak akan berhenti mengancam mereka. Tetapi Arif juga tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai diri mereka. Mereka harus tetap fokus, mencari cara untuk mengalahkan Jaka dan mengakhiri ancamannya selamanya. Jaka hanya bisa mengancam kita jika kita menunjukkan kelemahan kita. Jika kita tetap bersatu dan tidak menyerah, kita bisa menghadapinya, jawab Arif dengan keyakinan. Namun, meskipun Arif berusaha meyakinkan Sarah, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Setiap gerakan yang mereka buat bisa berakhir dengan bencana. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa terjebak dalam perangkap Jaka yang sudah disiapkan. Sore itu, Arif dan Sarah duduk bersama di ruang kecil penampungan, merencanakan langkah berikutnya. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Jaka, siapa dia sebenarnya, dan siapa yang mendukungnya. Mereka tahu bahwa Jaka tidak bisa bertindak sendirian. Dia pasti memiliki jaringan yang sangat luas, dan mereka harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua itu. Arif dan Sarah mulai melakukan penyelidikan. Mereka mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, berbicara dengan orang-orang yang mungkin tahu sesuatu tentang Jaka, dan mencoba menemukan celah di dunia yang dikuasainya. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka menyadari betapa besar dan kuatnya pengaruh Jaka. Setelah beberapa hari berlalu, mereka mendapat informasi yang sangat mengejutkan. Ternyata, Jaka bukan hanya seorang pria yang memiliki kekuasaan di dunia gelap, dia juga memiliki koneksi dengan orang-orang yang sangat berpengaruh di luar sana. Orang-orang yang bisa memanfaatkan kekuatannya untuk mengancam dan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Arif merasa semakin terpojok. Tidak hanya dia dan Sarah yang terancam, tetapi juga orang-orang yang berani membantu mereka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Jika mereka ingin mengalahkan Jaka, mereka harus mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Malam itu, saat mereka sedang merencanakan langkah selanjutnya, tiba-tiba pintu ruang penampungan diketuk dengan keras. Sarah dan Arif saling pandang, rasa cemas langsung muncul. Siapa yang datang pada malam yang sepi ini? Arif berjalan perlahan menuju pintu dan membuka sedikit celah untuk melihat siapa yang ada di luar. Di luar, berdiri seorang pria yang tak dikenalnya. Wajahnya tertutup sebagian oleh topi hitam, dan tubuhnya tegap. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Arif merasakan ketegangan yang mendalam. "Siapa kamu?" tanya Arif dengan suara tegas. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Aku orang yang dikirim oleh Jaka," jawabnya singkat, sebelum melanjutkan. "Jaka tahu apa yang kalian rencanakan. Dia ingin kamu tahu bahwa jika kalian terus berusaha, semuanya akan berakhir dengan buruk." Arif merasa darahnya mendidih. "Kalian pikir bisa mengancam kami?" Suaranya penuh dengan amarah. "Kami nggak akan takut." Pria itu mengangkat tangan, menunjukkan sebuah amplop yang tergeletak di tanah. "Ini pesan untuk kalian. Jaka ingin kalian tahu bahwa tidak ada yang bisa melawan kekuasaannya." Tanpa mengatakan apa-apa lagi, pria itu berjalan pergi.
Arif menatap amplop yang tergeletak di tanah, dan perlahan-lahan, dia mengambilnya. Ketika membuka amplop tersebut, isi pesan yang tertulis di dalamnya membuat jantung Arif berdegup kencang. Kamu dan Sarah tidak akan bisa melarikan diri. Aku punya segalanya tentang kalian. Hati-hati, karena langkah berikutnya adalah langkah terakhir kalian. Kata-kata itu terasa seperti ancaman langsung. Arif merasakan ketegangan yang semakin memuncak, dan Sarah tampaknya semakin ketakutan. Namun, Arif tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mundur. Mereka harus lebih berhati-hati dan lebih cerdas dalam setiap langkah yang mereka ambil. Jaka sudah mengancam mereka dengan cara yang paling mengerikan, tetapi Arif tidak akan menyerah begitu saja. Arif menatap Sarah dengan tatapan penuh tekad. Kita nggak bisa mundur, Sar. Kita akan melawan dia. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan. Sarah menatap Arif, matanya penuh kecemasan. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Mungkin, hanya mungkin, dia mulai merasa bahwa melawan Jaka adalah satu-satunya cara untuk meraih kebebasan yang telah lama dia impikan. Waktu semakin mendesak, dan Arif tahu bahwa pilihan yang mereka hadapi kini tak bisa dihindari lagi. Ancaman dari Jaka bukan hanya tentang dirinya dan Sarah, tapi juga tentang masa depan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil menjadi taruhan yang lebih besar, dan mereka tak punya pilihan lain selain maju, meskipun bayang-bayang ketakutan terus mengikuti mereka. Malam itu, mereka merencanakan aksi terakhir mereka. Arif dan Sarah memutuskan untuk menghadapi Jaka langsung. Mereka tahu, jika mereka tidak menghadapinya sekarang, hidup mereka akan terjebak dalam ketakutan yang tak pernah berakhir. Namun, Arif tidak hanya berjuang untuk kebebasan dirinya dan Sarah, dia berjuang untuk menghancurkan jaringan kegelapan yang selama ini mengendalikan kehidupan mereka. Dengan bantuan beberapa orang yang mereka percayai, Arif dan Sarah berhasil menemukan lokasi di mana Jaka beroperasi. Tempat itu tersembunyi, dilindungi oleh para pengawal yang tak terlihat. Tapi Arif dan Sarah tahu, inilah saatnya untuk bertindak. Dengan hati yang penuh tekad dan perasaan campur aduk, mereka berdua masuk ke dalam tempat itu dengan hati-hati. Ini saatnya, kata Arif, menatap Sarah dengan penuh keyakinan. Kita harus berhenti takut. Kita bisa melawan. Sarah mengangguk, meski matanya masih penuh kecemasan. Aku percaya pada kita, Arif. Tapi kita harus hati-hati. Jaka bukan orang yang mudah dikalahkan. Mereka melangkah maju, memasuki dunia yang gelap dan penuh ancaman. Jaka, dengan semua kekuasaannya, tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun, mereka tak lagi takut. Mereka telah memilih untuk bertarung, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan yang lebih baik. Sesampainya di ruang utama, mereka bertemu dengan Jaka. Senyumnya yang dingin dan tatapannya yang penuh percaya diri membuat Arif merasa bahwa mereka sedang berdiri di hadapan musuh yang tak mudah dijatuhkan. Jaka, kata Arif dengan suara yang mantap, ini akhir dari permainanmu. Kami nggak takut lagi. Kamu bisa mengancam kami, tapi kami nggak akan lari. Jaka tertawa sinis. Kalian pikir bisa mengalahkan saya? Kalian tahu, saya selalu punya kendali atas hidup kalian. Selama ini kalian hanyalah pion dalam permainan saya. Namun, Sarah yang sebelumnya tampak cemas, kali ini berdiri tegak di samping Arif. Kamu salah, Jaka. Kami bukan pionmu. Kami sudah memutuskan untuk mengambil kendali atas hidup kami. Jaka mulai merasakan ketegangan yang tak biasa. Kalian benar-benar berani. Tapi, ingatlah, tidak ada jalan kembali setelah ini. Namun, Arif dan Sarah sudah mempersiapkan segalanya. Mereka mengungkapkan bukti-bukti yang mereka kumpulkan, mengguncang fondasi kekuasaan Jaka. Para pengawal yang sebelumnya menjaga tempat itu kini mulai ragu, dan Jaka merasa cengkeramannya mulai longgar. Itu adalah momen yang menentukan. Dengan segala kekuatan yang mereka miliki, Arif dan Sarah berhadapan dengan Jaka dalam duel terakhir mereka. Mereka tahu bahwa meskipun kemenangan ini belum pasti, mereka sudah mengambil langkah terbesar dalam hidup mereka. Keputusan mereka untuk tidak lagi hidup dalam ketakutan, untuk berani melawan, membawa mereka menuju puncak pertarungan ini. Ketegangan semakin memuncak, dan dalam momen yang menegangkan itu, pengaruh Jaka runtuh satu persatu.
Jaka akhirnya harus menghadapi kenyataan bahwa dunia yang dibangunnya kini hancur. Semua yang dia coba pertahankan selama ini hilang begitu saja. Arif dan Sarah berdiri di sana, melihat runtuhnya kekuasaan yang selama ini menindas mereka. Mereka bukan hanya berhasil mengalahkan Jaka. Mereka juga berhasil mengalahkan ketakutan yang selama ini membelenggu mereka. Dan dalam perjuangan itu, mereka menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Arif menatap Sarah, dan mereka tahu, meskipun dunia mereka berubah, mereka tidak lagi terperangkap dalam kegelapan. Dengan Jaka yang kini tak lagi berkuasa, hidup Sarah dan Arif mulai memasuki babak baru. Mereka tahu, jalan di depan masih penuh tantangan, tetapi mereka sudah siap menghadapi apapun yang datang. Bersama-sama, mereka telah mengalahkan ketakutan dan memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Hikmah yang bisa kita ambil. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Terkadang, kita merasa terperangkap dalam dunia yang gelap, merasa tidak ada jalan keluar. Namun, keberanian untuk melawan ketakutan dan mengambil kendali atas hidup kita adalah kunci untuk keluar dari kegelapan. Kita tidak boleh menyerah, karena setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan, akan membawa kita menuju kebebasan sejati. Apapun tantangan yang kita hadapi, tidak ada yang tidak bisa kita atasi jika kita bersama, saling mendukung dan percaya pada diri sendiri. Terkadang, kita perlu berani membuat keputusan besar untuk meraih kebahagiaan dan kebebasan. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk memberi komentar di bawah, beri like jika kamu menyukai ceritanya, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kisah ini dapat memberi semangat dan harapan untuk kita semua, untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah, apapun yang terjadi.